transmisi Bapak Bupati dulu. Ya. Kalau Bapak Bupati kan sudah jelas bahwa beliau wis wayahe menawi Jember. Bisa jalan kami jemput, kami bawa ke Dispenduk, insya Allah 1 hari jadi KK dan KTP-nya. Itu kan bisa jadi juga begini Mas. Kira-kira kemudian kalau ada usulan, ya benar kata Mas Rizky, orang yang mampu kemudian tetap mendaftarkan diri menjadi orang yang miskin dan tidak mampu. Kalau tidak ada verifikator dari bawah kan juga bisa menjadi masalah. Iya, karena kami tidak bisa melihat di daerah, gak bisa menerawang kayak dukun kita masalahnya kan kayak gitu. Kita bukan dukun ya. Nah, iya betul. Ini informasi penting bagi RT RW. Nah, pelaksanaan Musdes dan Muskel itu dalam 1 tahun harusnya berapa kali, Mas? Bebas. Bebas. Tapi harus ada minimal 1 kali, yaitu kalau Muskel itu sebenarnya mohon maaf minimal 2 kali, ada terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa, ada terkait dengan musrenbang untuk bahan musrenbang daerah. Jadi kalau kita bicara Musdes Muskel yang rutin itu 2 kali. Tapi kalau kita bicara untuk pengentasan fakir miskin ya minimal lah sebulan sekali ya. Gitu Mas. Ya, iya, apa susahnya kita setiap bulan tuh mengevaluasi warga kita yang tidak mampu dan sebagainya sudah tercover atau tidak, RT RW-nya dipanggil atau bagaimana, ya sebulan sekali. Silakan setelah sebulan sekali itu rilis siapa saja yang harus dimasukkan ke DTKS, sampaikan melalui aplikasi cek bansos dan kemudian dikonfirmasi ke kami oleh operator. Kami hanya mengenali mau menerima data usulan DTKS itu dari nomor yang telah terdaftar ke kami, nomor username Music NG. Jadi walaupun itu Pak Kades, walaupun itu Pak Camat dan sebagainya, kami mohon maaf, kami minta supaya pintunya 1 di tiap desa, supaya bisa clear nanti Pak. Betul. Ya. Nah, ini berkaitan dengan DTKS tadi lah. Ini kan RT RW itu kan menjadi peranan penting bagi verifikasi layak dan tidak layaknya warga mendapatkan bantuan. Nah, kira-kira Mas, ini ada kasus nih Mas yang sering terjadi, termasuk kemarin itu saya temui rumahnya gedong bagus, kemudian ya bukan bukan tempat yang kemudian dianggap tidak mampu lah ya Mas ya, berkeramik juga. Nah, cuman kesehariannya Mas itu paling tidak per kapita dapat 20.000 ya, 15.000, ada sampai parah 10.000, tapi rumahnya gedong. Nah, ini kelayakan dari persyaratan untuk penerima bantuan orang dianggap tidak mampu, kira-kira apa saja Mas? Jadi kalau menurut regulasinya kita kan merujuk pada keputusan Menteri Sosial tahun 2013. Di situ kan ada kriteria fakir miskin itu seperti apa, rumahnya, ukurannya berapa, terus mata pencahariannya apa, kendaraannya apa dan sebagainya, itu ada. Cuman sekarang kalau kita lihat dari realita zaman sekarang lah, orang itu banyak yang disampaikan tadi, rumahnya besar tapi dia memiliki penghasilan yang tidak jelas, memiliki penghasilan yang itu tidak layak jelas. Menerima bantuan apa enggak itu? Kalau kita harus berpikirnya begini, jadi kalau kami ada bahasa itu rentan resiko sosial. Jadi rentan resiko sosial itu apabila dia tidak dibantu maka dia hidupnya tidak wajar. Nah, ukuran rentan risiko sosial itu bagaimana? Minimal sederhananya bahwa kalau standarnya orang itu bisa mencukupi kebutuhan makan dan sebagainya itu berapa per hari atau per bulannya. Kalau dia tidak mampu mencapai kecukupan itu maka dia harus dibantu. Nah, yang paling sekarang kami fokus, jadi yang harus dibantu lebih awal itu terkait dengan masalah kesehatan. Jadi kalau dalam hal ini bahwa kita mengarahkan supaya seluruh warga yang tidak mampu itu sudah terdaftar dengan jaminan kesehatan, baik itu diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Nah, kalau sudah terdaftar, karena logikanya gini, orang miskin, dia sakit berobat, habis sudah dia. Iya, benar. Uangnya juga habis untuk berobat dan sebagainya. Maka itu harus menjadi istilahnya
jaga-jaga lah, jaga-jaga yang bersangkutan supaya tidak mengeluarkan kos yang banyak, biaya yang banyak. Kalau sudah itu sudah terjamin, dia bisa berobat dengan tenang dan sebagainya, maka uang yang ada yang dia miliki itu masih bisa digunakan untuk yang lain. Itu yang sedang kami fokus ke sana. Yang pertama PR kami adalah melakukan perbaikan data dengan betul-betul cermat dan valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan segera kami laporkan ke pimpinan atau Bapak Bupati untuk selanjutnya dari data yang valid tersebut diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Di sana kan nanti dari seluruh OPD punya program apa untuk mengentaskan data yang ada ini. Seperti itu. Betul itu. Berarti kan dalam hal ini RT RW terus kemudian desa harus benar-benar memverifikasi secara total ya Mas ya. Betul. Harus melaksanakan muskel dan musdes itu teman-teman. Ini pertanyaan terakhir Mas. Bantuan itu di Kabupaten Jember dari masa pandemi sampai sekarang, kira-kira Mas Rizky bantuan apa saja Mas? Kalau untuk daerah itu yang ada kemarin bantuan beras Pak. Bantuan beras dari Bapak Bupati mencanangkan awalnya 100.000. Jadi yang mampu tereksekusi masih 50.000. Kendalanya apa? Kami memperoleh data dalam situasi PPKM darurat kemarin, itu kan suatu data yang berproses Pak, data yang berproses. Kita oke lah nerima data dari OPD-OPD. Namun kan tidak mungkin dari OPD-OPD langsung kita eksekusi. Yang pertama kali kita lakukan adalah verbal kevalidan NIK dulu Pak. Kita serahkan ke Dispenduk. Kita serahkan ke Dispenduk, dari Dispenduk kembali ke kami, maka itu sudah berkurang. Kami banyak data, ada 100.000 lebih. Tapi baru kita press setelah dilakukan kevalidan dan sebagainya, itu berkurang di Dispenduk. Kami tidak selesai di Dispenduk, dari Dispenduk tidak selesai. Kami kembalikan ke wilayah, kami serahkan ke camat, diverval oleh desanya, mana yang layak untuk dibantu. Dari desa itu baru kita eksekusi. Dari Makanya Dispenduk itu lagi-lagi duplikat lagi Mas, atau gimana? Bahasa dari Dispenduk itu NIK ditemukan sama tidak ditemukan. Kalau umpamanya NIK ditemukan, biasanya nanti terkonfirmasi sekian, tidak ditemukan sekian. Maka yang tidak ditemukan itu kami informasikan kepada OPD yang menyerahkan data ke kami. Bahwa sampean istilahnya ya ketika menerima data ya kita harus memang hati-hati dan harus lebih teliti dan sebagainya. Kemudian setelah NIK ditemukan itu baru kami cek duplikat. Duplikat nih kalau kita di Excel cek duplikat itu mudah. Awalnya ada 40.000, setelah cek duplikat ternyata NIK-nya banyak. Itu biasanya kami kemarin kan bantuan beras itu kan tujuannya untuk per KK. Jadi kami minta supaya dari NIK dimunculkan KK. Nah setelah muncul KK, baru kita cek duplikat KK-nya. Baru itu turunnya drastis Pak. Iya kan banyak yang terdaftar, contoh sederhananya di Diskop itu yang terdaftar bapaknya, UMKM dan sebagainya. Sedangkan di Dinas Pariwisata yang terdaftar ibunya atau anaknya sebagai pelaku seni. Nah setelah beliau itu di NIK itu saya dapat dari Diskop, dapat dari Dinas Pariwisata, semua dari OPD-OPD kami serahkan ke Dispenduk. Minta dimunculkan KK-nya. Setelah muncul KK, maka di situ kami baru cek duplikat KK. Kalau sudah cek duplikat KK, insya Allah yang duplikat NIK tidak ada. Insya Allah tidak ada. Nah, jadi itu bantuan kemarin itu betul-betul kami proses supaya tidak tumpang tindih atau nerima double. Jadi seluruh KK, tiap KK memang memperoleh jatahnya sesuai dengan besaran bantuan beras 10 kilo Pak. Nah ini Mas Rizky udah dapat data nih, terus dipres di Dispenduk. Ternyata setelah dipres dari misal dari 5.000 jadi 2.000. Ini data yang tidak ditemukan nih kira-kira data apa ya Mas? NIK tidak ditemukan. Apa biasanya jumlah digitnya kurang. Jumlah digitnya biasanya seharusnya 16 digit ada. Atau orangnya itu meninggal. Dispenduk itu sudah komit dengan kami tidak akan memunculkan data orang meninggal. Kalaupun dia itu terkonfirmasi hidup, bisa jadi meninggal di wilayah. Persoalannya wilayah tidak laporan, sehingga tidak terbit akte kematian. Kan kayak gitu persoalannya.
Sangat kompleks sekali, Bang. Sangat kompleks. Jadi tidak mudah kita itu mengelola data itu tidak mudah. Nggak semerta-merta kemudian dianggap tidak mampu terus kemudian kita eksekusi gitu kan. Kadang yang salah paham itu dari wilayah, saya punya calon penerima bantuan, ini ada orang 100, dikirim ke Dinsos, tahunnya akan turun 100, Pak. Nah ini yang harus kita luruskan, bahwa Dinsos itu tidak mesti harus menurunkan 100, karena kami prosesnya tadi. Iya. Kami pasti setiap penerima bantuan itu kami sandingkan dengan penerima PKH, BPNT, dan BST, seperti itu, Pak. Oh, oke, selain tadi kabupaten beras tadi, dari provinsi ada nggak, Mas? Dari provinsi itu uang sebesar 200.000. Itu prosedurnya juga sama ya, Mas ya? Sama. Kalau sudah menerima bantuan dari daerah terus dapat provinsi gimana, Mas? Boleh apa enggak? Tergantung, Pak. Kalau kami lebih condong untuk pemerataan dulu. Pemerataan ya. Jadi pemerataan. Kalau orang itu memang cukup untuk dibantu beras selama masa PPKM darurat, ya cukup bantuan beras. Tapi juga kita melihat beberapa seperti pedagang PKL dan sebagainya yang beliau-beliau itu terdampak betul dengan kondisi PPKM darurat. Betul. Kalau itu memang sumber mata pencahayanya untuk mengisi perutnya itu dari dagang PKL itu saja, ya kita akan usulkan untuk bantuan provinsi yang uang 200.000. 200.000 itu kalau bagi 30 hari kan berapa, Pak? Kita sehari tidak sampai 10.000 belanja kan. Iya, betul. Sedangkan PKL itu iya siangnya dapat, dia juga istilahnya kalau di bahasa BPJS itu PBPU dan BP. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Jadi dia tidak ada kepastian penghasilan di situ setiap harinya. Maka hal-hal orang-orang yang seperti ini ya memang kami prioritaskan untuk menerima bantuan. Ya kalaupun double ya karena memang situasinya dia harus dibantu seperti itu. Tuh, terus kemudian bantuan pusat PKH, BPNT, BST itu ya, Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Informasi sangat penting bagi kita untuk dipelajari, terutama di SDM tingkatan bawah, Mas Rizky. Sosialisasi begini ini yang perlu kita sampaikan ke seluruh warga Jember, terutama ke RT RW, perangkat desa. Jadi teman-teman Dinas Sosial telah melaksanakan tugasnya secara matang. Mereka bekerja harus menata lagi administrasi supaya tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember ini benar-benar tertekan secara penuh sehingga tidak ada orang yang terlantarkan di bumi terindah Jember kita tercinta. Baik teman-teman, demikianlah video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya dan tetap menjadi pengawalan kita untuk membantu warga-warga di sekitar kita, warga-warga yang perlu kita tolong keberadaannya. Sekian dari saya. Terima kasih Mas Rizky sudah sama-sama memberikan waktunya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Eling ngoyore, ora usah semangat, tetap putus asa. Dadi bebane wong tua, nikmati luar biasa. Tetap ke channel Aktivis Muda. Jangan lupa like, comment, and share. Gas kan?